Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Ditutupi oleh kesadaran Sui Liuxiang, di akun itu dengan dingin menghentikan Chu Xingyun dan berkata dengan benar, aku belum pernah melihatmu seperti ini, kurang ajar, serahkan lencana timmu. Kamu tidak pantas memiliki nakal. Dalam hal ini, bagaimana Anda bisa mengatakannya dengan santai? Kapan Chu Xingyun kurang ajar? Di masyarakat luas, ketika di akun inspektorat membuat pernyataan seperti itu sudah menjadi karakterisasi kehidupan Chu Xingyun. Menghadapi kata-kata di akun, mata Chu Xingyun terbelah. Dia tidak keberatan untuk mengambil lencana itu, tetapi mengapa dia tidak membawanya di Menara Putih sekarang, mengapa dia harus datang ke sini dan mengumpulkannya di depan publik yang besar, dan dia sangat kejam sehingga dia memberikan penilaian yang kejam kepadanya. Melihat Chu Xingyun berdiri dengan marah, Shen Leng menatapnya dengan dingin, di aken itu tersenyum dengan dingin, dan berteriak benar-benar tak tahu malu, serahkan lencana itu. Apakah kamu tuli? Ya, serahkan lencana. Tak tahu malu, serahkan lencana. Keluar dari Akademi Jiuxiao. Dengan suara di aken, raungan marah tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Mengulurkan tangan kanannya, Chu Xingyun diam-diam melepas lencana. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa di aken ini pasti telah dibeli oleh 5 wakil besar. Chu Xingyun sekarang dapat memberontak, tetapi Chu Xingyun tahu bahwa pemberontakan tidak berguna. Semakin ia menolak sekarang, semakin memalukan yang ia derita. Setelah kinerja terlalu mudah tersinggung, dia benar-benar akan memuaskan semua penilaian dari pihak lain, dan akan sulit untuk diserahkan di masa depan. Tidak melihat kegembiraan orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Chu Xingyun dapat berbalik di masa depan. Segala sesuatu yang dilakukan pihak lain sekarang adalah untuk membuatnya kesal dan membuat semuanya menjadi terkenal. Semakin banyak pihak lain ingin dia marah, semakin dia tidak bisa marah, jika tidak itu akan terlalu bodoh. Menyaksikan Chu Xingyun melepaskan lencana, meletakkannya di tangan di akun sebagai penghinaan, Sui Liuxiang hanya merasakan dadanya membengkak. Mengapa? Seteguk darah menyembur keluar. Darah yang meludah langsung mewarnai tanah seperti kristal menjadi kesedihan. Setelah dengan lembut meletakkan lencana Akademi Jiuxiao di tangan di aken, Chu Xingyun berbalik dan terus bergerak maju. Pada saat ini, dia hanya ingin pergi dari sini dengan cepat. Berjalan jauh, tidak terlalu jauh, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan jubah di depannya muncul di persimpangan berikutnya. Ketika Chu Xingyun mendekat, pria tua itu menghalangi jalannya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, kamu takut-takut seperti tikus dan generasi perampokan, tidak layak untuk tinggal di Akademi Jiuxiao, sekarang, serahkan kamu lencana sekolah. Dengan senyum sedih, Chu Xingyun meraih lencana Jiuxiao dari dadanya dan meletakkannya di tangan orang tua itu. Menatap orang tua itu dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, hari ini, Jiuxiao malu pada saya, dan besok, saya akan membuat Jiuxiao Gao tidak bisa memanjat. Dengan mencibir, lelaki tua itu berkata dengan jijik, orang-orang muda, orang-orang yang sombong yang sering saya lihat, tetapi seperti Anda adalah yang pertama kali melihatnya. Dengan bangga meluruskan dadanya, pria tua itu berkata, Akademi Jiuxiao, dengan talenta yang keluar, apakah kamu peduli dengan generasimu? Setelah berbicara, pria tua itu mengabaikan Chu Xingyun dan memalingkan wajahnya. Melihat lelaki tua itu pergi, Chu Xingyun mencibir dingin dan berbalik untuk terus menuju gerbang akademi. Tidak seperti di aken, pria tua kuno ini tidak sopan, tapi dia tidak berpura-pura, dan dia benar-benar memiliki pendapat tentang kegagalan Chu Xingyun untuk memasuki Menara Tongtian selama 2 tahun. Meskipun Chu Xingyun memiliki alasan sendiri, bukan karena dia tidak ingin masuk, tetapi tubuhnya tidak memiliki atribut dan tidak bisa masuk sama sekali, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya, jika tidak maka akan lebih merepotkan. Berbeda dengan di aken, pria tua ini murni pejabat, dan Chu Xingyun tidak akan ingat untuk membencinya. Sebenarnya, lelaki tua yang bertanggung jawab atas disiplin akademi ini hanya digunakan oleh 5 talenta hebat. Ketidakadilan yang disebut memiliki kepala utang memiliki pemilik akun ini, Chu Xingyun tahu siapa yang harus ditagih. Di gerbang akademi, ada sebuah bujur sangkar. Dari kejauhan, sudah ada 2 atau 300 ribu orang berkumpul di sana, yang hanya kerumunan orang. Anda harus tahu bahwa pohon ditanam di kedua sisi jalan. Di belakang pohon adalah bangunan kampus, yang tidak dapat menampung terlalu banyak orang sama sekali. Pada saat ini, lebih dari 80% dari semua siswa berkumpul di alun-alun kecil di depan akademi, di mana 5 talenta hebat pasti akan memberi Chu Xingyun penghinaan yang tak terlupakan seumur hidup. Akhirnya, di mata semua orang yang menghina, Chu Xingyun perlahan memasuki alun-alun di depan gerbang. Begitu dia memasuki alun-alun, Chu Xingyun melihat 5 sosok berdiri di ujung alun-alun dan berdiri di gerbang akademi. Pertunjukan Timur, Kegilaan Simen, Kitano Chang, Nangong Junyi, Sima Feifan. Matanya sedikit menyipit, dan Chu Xingyun terus berjalan di kaki-kakinya.
Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, Chu Xingyun tahu bahwa, dalam hal apapun, level ini harus dilewati. Evasion bukan cara, itu hanya akan membuktikan hati nuraninya yang bersalah. Berjalan ke Wu Junji, Chu Xingyun berdiri diam dan melirik wajah Wu Junji. Menghadapi Chu Xingyun, kelima tampan besar semua memiliki senyum di wajah mereka, dan lima bergabung untuk berurusan dengan Chu Xingyun seolah-olah mereka adalah manusia yang kuat menggoda semut. Tidak peduli seberapa marah dan membenci Chu Xingyun, di depan mereka, mereka hanya bisa bertahan dan menderita. Sebagai orang terkuat di antara lima talenta hebat, Dong Fangxiu keluar lebih dulu. Dengan sedikit mengangkat alis yang tampan, Dong Fangxiu berkata, "Saya benar-benar salah paham, saya tidak menyangka. Anda sebenarnya adalah orang yang pengecut, seperti yang dikatakan semua orang, hanya di luar batu giok emas, dan sulaman di dalamnya bantal." Dengan dengusan dingin, Simon dengan marah maju selangkah ke depan Akademi Jiuxiao, yang melatih prajurit berdarah, bukan tempat yang aman untuk menghindari pertempuran. Bagaimana orang yang pengecut dan tidak kompeten seperti Anda layak berjalan bersama kami? Menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, Kitano Chang memandang sekeliling selama seminggu, dan menatap dalam-dalam pada Chu Xingyun. Orang-orang bisa tercela, tetapi tidak begitu putus asa. Kata-kata Kitano jatuh, dan Nangong Junyi berdiri dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan senyum, "Saya selalu merasa bahwa saya adalah orang yang paling tak tahu malu, tetapi ketika saya melihat Anda, saya menemukan bahwa ada keberanian di dunia ini." Dengan senyum lebar, Sima Feifan muncul dari kiri dan melirik Chu Xingyun beberapa kali, dan berkata dengan jijik, "Saya malas dan Anda omong kosong, seperti Anda tidak layak menjadi seseorang. Di mata saya, Anda adalah belatung dengan bau." Mendengarkan lima tampan besar, dikelilingi oleh ratusan ribu orang, sehingga menghina dan mengutuk Chu Xingyun, otak Sui Liuxiang pusing. Pengecut dan tidak kompeten. Kurang ajar berarti. Belatung. Matanya melebar, dua garis darah dan air mata, mengalir ke sudut mata Sui Liuxiang, sangat sedih. Menggelengkan kepalanya perlahan, Sui Liuxiang berkata, "Maaf, Saudara Yun, ini semua wangi. Saya tidak menginginkan ini, saya tidak menginginkan ini." Meskipun itu akan memadamkan emosi, kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta, dan cinta, tetapi sebagai perbandingan, Sui Liuxiang bahkan lebih tidak dapat diterima, yang merupakan rasa malu yang tak berujung yang ia bawa ke Chu Xingyun. Perlahan mengangkat kepalanya, Sui Liuxiang memandang ke arah gerbang akademi, bergumam, "Kakak Yun, siang-siang lebih baik mati segera, dan tidak ingin menyeretmu ke bawah lagi." "Cinta." Dengan suara sedingin es, Sui Liuxiang dengan tegas mendesak taktik jantung pertama Bing Xin dari penyempurnaan yang hebat. Dengan bisikan berbisik, mata menyakitkan Sui Liuxiang menghilang, dan seluruh murid perlahan-lahan menyebar. Memutuskan tali cinta adalah rahasia es dan salju. Ini adalah fondasi dari penyempurnaan yang hebat. Jika Anda tidak memotong tali cinta, Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Benar-benar, dengan tali cinta terputus, Sui Liuxiang tidak ragu untuk mendesak taktik Bing Xin yang tidak sentimental untuk disempurnakan, dan taktik jantung kedua. Dengan bekerjanya pikiran, murid-murid dari mata Sui Liuxiang yang tersebar secara bertahap berubah menjadi biru es, dan murid-murid tanpa emosi memancarkan cahaya dingin yang dingin seperti ular beludak. Dalam semburan suara renyah yang keras, berpusat pada dupa aliran air, semua lapisan es di sekitarnya dengan cepat ditutupi dengan sejumlah besar retakan. Ditutupi oleh es, semua peralatan dan perabotan pecah-pecah. Bukan hanya furnitur dan peralatan, tetapi dari jauh, bahkan pagoda putih yang menjulang sudah penuh dengan lubang, dengan retakan sengit, terbuka seperti luka. Pada titik ini, rahasia Bing Xin dari Sui Liuxiang akhirnya mencapai kesempurnaan besar. Tepat ketika Sui Liuxiang dengan tegas memutuskan tali cinta dan menghapus cinta di dalam hatinya, di sisi lain, di alun-alun di depan gerbang akademi, Chu Xingyun menderita banyak rasa malu. Sambil memandang dengan meremehkan pada Chu Xingyun, Sima Feifan berkata, "Sekarang, 5 dari kami secara resmi membubarkan pos militer Anda dan mengeluarkan status militer Anda atas nama militer." Dengan langkah maju, Simon dengan arogan berkata, "Sekarang, serahkan lencana departemen militer Anda. Mulai sekarang, Anda bukan lagi seorang prajurit." "Apa?" Mendengar Simon dan Sima luar biasa, Chu Xingyun tidak bisa mempercayainya. Menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya, Chu Xingyun berkata dengan marah, "Tidak mungkin, kamu pasti menggodaku, militer tidak bisa memberikan perintah seperti itu." Melihat bahwa Chu Xingyun, yang selalu acuh tak acuh dan tidak ingin kesal, akhirnya marah, Lima Junji meliriknya tanpa sadar, diam-diam bahagia. Mereka melakukan begitu banyak untuk benar-benar terlibat dalam awan bau dan membuatnya lebih sulit baginya untuk berbalik. Tapi selama ini, Chu Xingyun tetap tenang bahkan dalam menghadapi penghinaan besar, dan menolak untuk merasa jengkel sama sekali. Jika Chu Xingyun selalu begitu polos, penonton di sekitarnya tidak bodoh, dan dia pasti akan membuka matanya dan tidak akan mempercayai kata-kata mereka. Hanya dengan benar-benar membuat Chu Xingyun marah dan membiarkannya keluar dari amarah mereka dapat berharap untuk mencapai tujuan mereka. Begitu seseorang marah, ia kehilangan akal sehatnya, dan begitu ia kehilangan akal sehatnya, ia cenderung histeria.
Begitu Chu Xingyun digoda dan kehilangan akal, berteriak histeris, dia akan sepenuhnya selesai, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, tidak ada yang akan percaya. Dengan sedikit gedoran, Nangong Junyi mengguncang gulungan dan berteriak, tidak mungkin. Anda lihat dengan jelas, ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Departemen Militer, dan ditutupi dengan segel besar Departemen Militer. Dengan mencibir, Dong Fangxiu berkata dengan nada menghina, miliki wajah kecil, sama takutnya denganmu, tidak layak menjadi seorang prajurit. Sambil menghela nafas, Kitano Chang bimbang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, jangan berjuang, serahkan lencana, kamu sudah selesai. Menghadapi penghinaan dari orang lain dengan kata-kata Anda, Chu Xingyun dapat menerimanya. Lagi pula, mereka saling bermusuhan. Tetapi dia sangat sulit menerima perintah dari Departemen Militer. Keberhasilan atau kegagalan Chu Xingyun, dia sebenarnya tidak menghargai, dan dia tidak peduli dengan status militer dan posisi militer dari Departemen Militer. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah apa yang dilakukan Departemen Militer. Bagaimana seseorang yang telah berkontribusi pada Departemen Militer Umat Manusia, dan yang telah membuat prestasi militer yang luar biasa, dipecat seperti ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenderal. Adalah pemimpin pasukan penembak serigala, bagaimana dia bisa begitu diperlakukan padanya? Anda tahu, serigala menembak angkatan darat bukanlah tentara yang tidak bekerja, tetapi itu adalah pasukan berjudul yang mewakili kemuliaan terakhir dan martabat umat manusia. Wolf Shooter Shoot Serious. Ketika Chu Xingyun, sang jenderal, dipecat dari militer dan diusir dari militer, unit ini pasti akan lenyap. Sambil mengulurkan tangannya, Chu Xingyun menunjuk lurus ke 5 pria tampan dan berkata dengan marah, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Dengan mendengus dingin, Nangong Junyi meluruskan dadanya dan berteriak, enlighten aku, Chu Xingyun, seperti kamu, pengecut seperti tikus pengecut, dan tak tahu malu. Sambil gemetar pada 5 orang di seberang, Chu Xingyun membenci kemarahan. Bahkan jika dia tidak memasuki medan perang surgawi karena dia penakut dan pengecut, tapi keterampilan bertarungnya nyata, penghargaan yang dia buat nyata, dan darah dan keringat yang dia keluarkan nyata. Jika dia dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak berpartisipasi dalam medan perang Tongtian, Chu Xingyun tidak memiliki pendapat meskipun dia punya alasan, aturan akademi ada di sana, dan Chu Xingyun tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi mengapa membubarkan militer dan mengusir militer? Sebagai seorang prajurit, dia melakukan semua yang dia bisa dan membuat pertempuran abadi. Terutama pada tahun lalu, dengan upaya tim pengajar dari tentara penembakan serigala, ribuan unit pertahanan udara telah dilatih. Pasukan pertahanan udara setengah juta tahun ini telah memusnahkan ratusan juta Sirius bersayap 2 dalam setengah tahun, dan klan iblis telah ketakutan oleh berita. Sudah lebih dari 3 bulan sebelum mereka berani melancarkan invasi. Panah emas tajam ledakan dikembangkan oleh Chu Xingyun, cabang panah disempurnakan oleh bengkel Chu Xingyun, dan tentara penembakan serigala dilatih dan diorganisir oleh Chu Xingyun. Bahkan 10 juta pasukan pertahanan udara juga dilatih oleh Chu Xingyun. Keluar, mulai sekarang, meskipun Chu Xingyun masih jenderal dari tentara penembakan serigala, tidak ada perubahan di militer. Tapi pada intinya, dia bukan hanya komandan serigala menembak angkatan darat, tetapi juga kepala 10 juta pasukan pertahanan udara yang baru dibentuk, dan identitasnya sama dengan Marsekal. Sebagai komandan pasukan pertahanan udara secara de facto, Chu Xingyun telah mengumpulkan jutaan manfaat, dan pangkatnya telah dipromosikan dari jenderal besar menjadi laksamana, dan bahkan jenderal. Tetapi sampai sekarang, Chu Xingyun, seorang jenderal yang menembak Sirius dengan gelar jenderal, memiliki pangkat jenderal, dan panglima yang benar-benar mengendalikan pasukan pertahanan udara, tetapi dalam lelucon seperti itu, ia dihubungi oleh dokumen kertas dan dikeluarkan dari militer. Bertingkah seperti ini tidak berbeda dengan permainan anak-anak. Apakah ini gaya militer? Demi kekuatan, Chu Xingyun tidak menghargainya, tetapi segala sesuatu tentangnya dibuat oleh ribuan pasukan pertahanan udara, yang melemparkan kepalanya dan menuangkan darah untuknya. Dia tidak bisa menyerah. Anda tahu alasan mengapa Chu Xingyun dapat dipromosikan menjadi 3 peringkat dalam setahun, dari jenderal besar ke jenderal, adalah bahwa puluhan juta tentara pasukan pertahanan udara bertukar hidup mereka. Meskipun kekuatan pertahanan udara masih puluhan juta ukuran, pada kenyataannya, dalam setahun terakhir, 8 juta tentara pasukan pertahanan udara telah tewas dalam pertempuran. Sekolah umum Chu Xingyun seluruhnya terbuat dari kehidupan dan darah prajurit. Bagaimana bisa Chu Xingyun tidak menghargainya? Melihat 5 pahlawan besar dengan kebencian, Chu Xingyun mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan kejahatan. Dalam kekek, Simon berkata dengan sinis, jangan bicara omong kosong, kami tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda, cepat dan serahkan lencanamu, jangan paksa kami melakukannya. Menghadapi ancaman kegilaan Simon, Chu Xingyun tertawa keras di langit. Dalam tawa, air mata Chu Xingyun akhirnya jatuh. Jangan berpura-pura gila dan menjual konyol, cepat untuk menyerahkan lencana, dan berani menunda, kita akan menegakkannya. Sima Feifan berteriak dengan jijik. Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan lencana ini.
Bahkan jika dia mengundang lubang hitam dan membuka blokir Vientiane, dia masih tidak bisa bertarung melawan 5 pahlawan besar pada saat yang sama. Belum lagi bahwa jumlah 5 tampan besar adalah 5 kali lipat dari dirinya, bahkan di ranah itu adalah langkah besar di atas Chu Xingyun. Meskipun Chu Xingyun memiliki lubang hitam dan Vientiane, sebagai keturunan Kaisar Zun ini bukan hanya kekuatan Chu Xingyun, tetapi kelemahan terbesar. Pada tubuh 5 tuan besar, ada 6 keping tentara kekaisaran, dan ketika mereka ditambahkan bersama ada 30 keping tentara kekaisaran. Bahkan jika Chu Xingyun mengundang lubang hitam untuk membuka blokir Vientiane, itu pasti bukan lawan dari 5 ini. Yang paling penting, Chu Xingyun tidak pernah percaya bahwa Departemen Militer akan mengeluarkan perintah konyol seperti itu, dan tidak akan mungkin untuk mengabaikan jabatan militernya dan mengeluarkan status militernya dengan cara yang menyenangkan. Memang inilah yang terjadi. 5 tuan besar baru saja mengambil formulir dari Departemen Militer dan mengisinya dengan bebas, dan bergegas menghampiri dengan meterai Departemen Militer. Mereka juga telah memeriksa informasi Chu Xingyun, tetapi sebagai Chu Xingyun, tingkat kerahasiaan tertinggi dari Departemen Militer, apa yang mereka temukan hanya ditempa oleh Departemen Militer untuk menipu mata-mata. Chu Xingyun bukan hanya jenderal yang menembak serigala, tetapi juga bukan hanya komandan sebenarnya dari jutaan pasukan pertahanan udara. Yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun adalah penemu ledakan dan panah emas. Identitas ini adalah rahasia tertinggi kemanusiaan. Departemen Militer tidak bodoh, dan tidak mungkin untuk menganalisis potensi Chu Xingyun dan kepentingannya bagi umat manusia. Untuk menghindari Chu Xingyun dimata-matai oleh mata-mata dua setan, Departemen Militer mengenkripsi file Chu Xingyun dan membuat file palsu untuk menipu dua mata-mata yang mungkin disembunyikan di Departemen Militer. Apa yang ditemukan oleh 5 tuan besar adalah arsip Departemen Militer yang dipalsukan, meskipun tidak terlalu buruk, tetapi biasa-biasa saja. Dengan pengaruh 5 pemimpin besar di Departemen Militer, tidak ada yang akan mengganggu pengusiran udang kecil yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, saya mengambil formulir, menutupinya dengan segel besar, dan mengisinya sesuka hati, jadi saya datang langsung ke sini untuk menemukan hati nurani Chu Xingyun yang bersalah. Mencapai dokumen di tangan Nangong Junyi, Chu Xingyun melihatnya dengan hati-hati, isinya sangat sederhana, dengan hanya 2 total. Yang pertama adalah menghapus semua posisi militer Chu Xingyun. Yang kedua adalah mengeluarkan status militer Chu Xingyun. Lebih jauh ke bawah, itu adalah tanda tangan dari 5 pahlawan besar. Pada masalah ini, jelas bahwa 5 orang berkolusi. Memegang dokumen itu erat-erat, Chu Xingyun memandangi 5 orang dengan marah, karena mereka berani mengacau, mereka harus berani menanggung konsekuensinya. Serahkan lencanamu. Sima Feifan menggeram pada Chu Xingyun seolah meminum babi. Dengan senyum sedih, Chu Xingyun pergi ke pelukannya dan paling menghargai, mengeluarkan lencananya. Memegang lencana erat di tangannya, Chu Xingyun berbalik, menghadap kerumunan di alun-alun. Sekarang, sebagian besar siswa dari kampus telah tiba di sini, dan sisanya belum datang, karena mereka tidak ada di kampus saat ini. Dengan bangga meluruskan dadanya, Chu Xingyun berseru, semua orang yang hadir adalah praktisi seni bela diri yang luar biasa. Anda telah melihat dan mendengar semuanya dengan mata Anda sekarang. Hanya karena saya belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang Tongtian, atau memasuki menara Tongtian sekalipun, jadi kelima orang ini bersatu bersama, memaksa akademi untuk mengusir saya. Menunjuk jari-jarinya pada 5 pahlawan besar, Chu Xingyun berkata, sekarang, mereka menunjuk ke hidungku dan memarahiku karena menjadi seorang belatung pengecut, kurang ajar, dan tidak baik. Selama pidatonya, Chu Xingyun menjadi semakin marah. Melihat adegan ini, Simon berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan, apakah kamu harus memaksa kita untuk melakukannya? Menghadapi ancaman Simon Matnis, Chu Xingyun mencibir, mengapa, jika kamu diizinkan untuk berbicara, tidakkah kamu mengizinkan aku untuk berbicara? Apakah kamu bersalah? Diam, kami tidak punya niat untuk merawatmu. Cepat dan serahkan lencananya, kalau tidak jangan salahkan aku untuk itu. Kata Sima Feifan marah. Selama pidatonya, Chu Xingyun memalingkan kepalanya dengan ganas dan melihat ke arah alun-alun. Lebih dari 300.000 siswa berkata dengan keras, pengecut, saya berani menghadapi 5 orang ini, kalian berani. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, semua siswa tertegun. Ya, jika Chu Xingyun benar-benar penakut dan pengecut, maka beraninya dia menyinggung kelima pria tampan ini, dan kepala mereka tegak dan tegar. Melihat semua siswa berhenti mengutuk dan minum, dan diam terdiam, Chu Xingyun tahu bahwa mereka mulai ragu. Menunjuk kelima pahlawan besar, Chu Xingyun berkata, sekarang, mereka hanya menghina dan melecehkan saya secara sepihak, melakukan semua yang mereka bisa untuk mempermalukan, tidak bisakah saya bahkan menjelaskan beberapa kata. Berbalik tajam, Chu Xingyun berteriak, apakah kamu takut pada mereka? Apakah kamu bersedia membela aku untuk berbicara? Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, mata semua siswa secara bertahap menjadi panas. Takut akan kematian. Saya takut mati sebagai warga sipil, dan ada tentara di luar untuk melindunginya, mengapa saya harus datang ke Akademi Jiuxiao? Sejak bergabung dengan Akademi Jiuxiao, dia telah meninggalkan hidup dan mati.
Bergabung dengan akademi adalah seorang prajurit. Sekarang, sebagian besar siswa sudah menjadi veteran di medan perang. Saya tidak tahu berapa banyak pertempuran yang saya ikuti. Apakah saya takut mati? Bagi kebanyakan orang, hidup itu berharga, tetapi keadilan bahkan lebih berharga. Jika keadilan tidak dapat dipertahankan, mereka akan menjadi orang-orang yang pengecut, dan tidak kompeten di antara kelima pria tampan itu. Akhirnya, sebuah suara yang keras terdengar keras, biarkan dia berkata. Dengan teriakan ini, semua siswa segera terbangun. Satu demi satu, orang-orang terus bergabung dengan teriakan itu. Biarkan dia berkata. Dalam teriakan-teriakan yang mirip tsunami dari gunung-gunung, wajah-wajah kelima lelaki tampan tidak bisa tidak berubah. Opini publik adalah kehendak Tuhan, dan bahkan jika Kaisar Zun dekat, tidak ada pilihan selain menghadapi situasi seperti itu. Tidak ada yang berani benar-benar bermusuhan dengan publik, jika tidak, apa yang menanti dia pasti akan menjadi akhir yang membawa malapetaka. Mengangkat dokumen di tangannya, Chu Xingyun berkata, sekarang, dokumen Departemen Militer telah dikeluarkan, dan saya juga menerimanya. Perintah militer itu seperti gunung, dan sulit untuk diubah. Mengangguk-angguk, para siswa Akademi Jiuxiao adalah perwira militer paling rendah yang tidak ditugaskan, jadi mereka semua memahami pentingnya perintah militer. Perintah militer bukan permainan anak-anak. Setelah dikeluarkan, bahkan jika mereka salah, mereka harus segera dieksekusi. Ketaatan pada perintah adalah kewajiban para prajurit, belum lagi pemecatan militer dan pengusiran status militer. Bahkan jika Chu Xingyun memimpin pasukan dan memimpin musuh dalam keputusasaan, ia harus segera dieksekusi dan tidak dapat dilawan. Lonely menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, masalahnya ada di sini, semuanya tidak dapat diubah, saya hanya berharap Anda dapat mengambil hal-hal hari ini sebagai peringatan, tidak bergantung pada kekuatan, dan bertindak gegabah. Berbicara tentang ini, Chu Xingyun berbalik. Ketika dia berbalik, dia menunjuk kelima pahlawan besar dengan impunitas dan berteriak, jika tidak, kamu akan menjadi seperti lima sampah ini, menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki dan menjadi pendosa bangsa. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan lima tuan besar tiba-tiba mengubah warna mereka. 5 pedang dengan warna yang berbeda tiba-tiba keluar dari sarungnya. Di bawah kemuliaan 5 tentara kekaisaran, napas teror melonjak. Hijau, kuning, merah, putih, hitam. Pedang 5 tangan dalam 5 warna, dan mereka semua adalah prajurit kekaisaran. Meskipun 5 tuan besar tidak mendesak mereka, paksaan unik dari tentara kekaisaran, tetapi semua siswa yang ditekan, bahkan tidak bisa bernapas. Belatung, siapa yang kamu katakan adalah sampah, apakah kamu mencari kematian? Menghadapi paksaan dari 5 tentara kekaisaran, tubuh Chu Xingyun bergetar hebat. Jika itu tidak cukup kuat dalam kemauan, dia sudah berlutut di tanah dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pemaksaan tentara kekaisaran hanya bisa didukung oleh kemauan keras dan energi serta negara tidak berguna. Mengepalkan giginya dengan erat, Chu Xingyun menahan paksaan dari 5 tentara kekaisaran dengan gigi, dan perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya. Sulit membuka 5 jari, tangan kanan Chu Xingyun, lencana logam yang bersinar dengan cahaya putih dingin, melintas di mata semua orang. Oh my god. Bagaimana ini mungkin? Melihat lencana di tangan Chu Xingyun, semua orang termasuk 5 tampan di lapangan berseru. Jenderal, itu lencana jenderal. Sebuah suara wanita tajam menusuk telinga semua orang, tapi tidak ada yang menatapnya bahkan dengan sekali lirikan, semua mata tertuju pada tangan Chu Xingyun, yang berkilau di atas lencana umum. Melihat lencana jenderal, semua orang hampir gila, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi pemula dari ranah Yin dan yang memiliki lencana jenderal? Di bawah perhatian banyak orang, Chu Xingyun berkata dengan sangat sedih, meskipun saya tahu bahwa perintah militer ini salah, itu harus digunakan oleh beberapa orang untuk keperluan umum dan musuh publik, tetapi untuk menjaga kejayaan Departemen Militer dan keagungan perintah militer. Di tengah kata-kata, air mata Chu Xingyun telah berubah menjadi darah dan air mata. Tidak mau, benar-benar tidak mau, lencana ini terbuat dari darah dan kehidupan 8 juta tentara. Namun, seperti yang baru saja dikatakan, kejayaan Departemen Militer perlu dipertahankan, dan keagungan tatanan militer juga perlu dijaga. Dengan nafas gemetar, Chu Xingyun berkata, sekarang, saya sangat sedih, secara resmi diumumkan sebagai Jenderal Penembakan Serigala, Jenderal Penembakan Serigala, dan Serigala Penembakan akan dibubarkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, melihat lencana mengkilap di tangannya, banyak orang dengan perasaan lemah sudah menangis. Menembak tentara serigala, berjudul menembak Sirius, itulah satu-satunya kebanggaan dan kemuliaan yang dimiliki umat manusia. Selama setahun terakhir, di bawah pelatihan dan komando tentara penembakan Wolf, jutaan unit pertahanan udara telah bertempur dengan gagah berani melawan klan iblis. Selama 1 tahun penuh, tentara penembakan Wolf memerintahkan pasukan jutaan pertahanan udara dan berpartisipasi dalam 17 pertempuran skala besar, setiap kali menang lebih sedikit dan memenangkan lebih banyak dan memenangkan kemenangan. Di bawah penangkal serigala penembakan tentara, klan iblis telah selama 3 bulan dan mereka tidak berani menyerang wilayah ras manusia. Ini adalah kemenangan besar yang belum pernah terlihat di Wanzai.
Tapi sekarang, beberapa orang berdiri dan mengatakan bahwa Wolf Shooter Army dibubarkan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bahkan Kaisar Zun, yang telah memenangkan prestasi militer yang luar biasa dari tentara penembakan Wolf dan prestasi-prestasi besar tentara penembakan Wolf, tidak memiliki hak untuk bubar. Selain itu, sebagai jenderal pasukan penembakan serigala, Jenderal Sirius sebenarnya diberhentikan dari militer dan diusir dari militer dalam keadaan yang memalukan. Apa yang membuat semua orang tidak dapat diterima dan tidak termaafkan adalah bahwa mereka telah menjadi kaki tangan di bawah hasutan orang-orang yang tertarik. Dengan gemetar memegang lencana, Chu Xingyun berkata dengan berlinangan air mata, lencana ini dibuat oleh 8 juta tentara yang menembak serigala pada tahun lalu, dengan kehidupan dan darah, dengan kemuliaan dan prestasi militer, tapi sekarang, semua ini hancur. Menonton kosong, lencana di tangan Chu Xingyun, 5 pria tampan itu bodoh, benar-benar bodoh. Sambil menggerakkan tangannya dengan panik, Sima Feifan menggigil beberapa saat yang lalu, tidak kami membuat kesalahan, militer memerintahkan kami untuk mengambil kembali masalah ini. Diam. Sebelum Sima Feifan menyelesaikan pidatonya, Chu Xingyun berkata dengan marah, perintah militer seperti gunung, tidak peduli seberapa besar kekuatan tentara penembak serigala itu tidak lebih besar dari departemen militer. Anda telah menghancurkan tentara penembakan serigala. Apakah itu jatuh? Membuka mulutnya, Sima Feifan tidak mengatakan apa-apa. Melihat adegan ini, Simon berteriak keras, itu hanya kesalahpahaman, kami tidak tahu bahwa Anda melakukan begitu banyak hal di departemen militer, perintah militer yang salah, kami secara alami. Melihat kegilaan Simon dengan dingin, Chu Xingyun berkata, bukankah perintah militer yang salah bukan perintah militer? Bukankah perintah militer yang salah perlu dieksekusi? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 300.000 siswa sangat mengagumkan. Ketaatan pada perintah adalah tugas tentara yang terikat. Adapun benar atau salah, bukanlah prajurit yang perlu dipertimbangkan. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, bahkan jika perintah militer salah itu masih perintah militer. Sebagai seorang prajurit, satu-satunya yang harus dilakukan adalah patuh. Dengan tatapan dingin, dia melirik wajah-wajah 5 pahlawan besar. Chu Xingyun berkata, apakah kamu tidak ingin aku menyerahkan lencana? Datang dan ambillah. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, 5 tampan besar mundur lagi dan lagi, membuat lelucon. Sekarang siapa yang berani mengambil lencana ini? Siapapun yang mengambilnya harus disalahkan, mereka sama sekali tidak bodoh. Sangat disayangkan bahwa meskipun mereka tidak bodoh, mereka sama sekali tidak mungkin jika mereka tidak ingin kehilangan ingatan mereka. Ketika mereka menandatangani dokumen militer secara terpisah, mereka harus memikul tanggung jawab ini bersama. Melihat Chu Xingyun, yang bangga dan jujur, semua siswa malu. Jika Anda tidak ikut serta dalam medan perang, apakah Anda maksud belatung pengecut, dan nakal? Hanya bercanda, medan perang hanyalah pertempuran simulasi. Siapapun yang memiliki kekuatan nyata akan membuang waktu di sana. Pahlawan besar sejati, pahlawan besar, harus seperti Chu Xingyun, untuk membentuk pasukan besar dan pergi ke garis depan untuk membangun layanan berjasa. Medan perang surgawi hanyalah permainan anak-anak, bagaimana bisa menghabiskan waktu di sana. Mereka tidak mengerti sebelumnya, dan mereka tidak mengerti mengapa Chu Xingyun tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang surgawi, dan bahkan belum memasuki menara langit. Ini terlalu membingungkan. Tapi sekarang mereka mengerti, sama seperti mereka tidak bisa pergi ke taman kanak-kanak sekarang, untuk mengambil mainan dengan anak-anak berusia 3 atau 4 tahun, itu tidak berani, tetapi meremehkan. Melihat 5 tampan besar dengan dingin, Chu Xingyun berkata, apa yang masih kamu lakukan? Kamu berani melakukan apa yang berani kamu lakukan? Sekarang kamu mengambil lencana, kembali ke departemen militer untuk melaporkan, dan kemudian seret, dosa-dosamu akan lebih besar. Melihat wajah sengit Chu Xingyun, 5 tampan besar seperti wajah monster, tidak ada lagi gengsi, satu persatu sebagai dingin. Mereka tahu betul, betapa malapetaka yang mereka timbulkan hari ini. Satu-satunya kebanggaan umat manusia, penembakan tentara serigala yang mengerikan, bahkan dibubarkan oleh perintah kertas mereka. Ini hanya lelucon besar, dengan niat untuk mundur, tetapi tatanan militer seperti gunung. Jika itu benar-benar ditarik, markas militer pun dihancurkan, dan kejahatannya bahkan lebih besar. Meskipun mereka adalah keturunan terpenting Kaisar Zun, tetapi Kaisar Zun telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika momok ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, masa depan mereka pasti suram. Pada saat 5 tuan besar itu panik, mereka berkibar dengan kepingan salju dalam dengungan dingin. Melihat kepingan salju yang luar biasa di langit, termasuk Chu Xingyun, semua orang berdiri tegak dan membayar upeti. Ini adalah rasa hormat untuk melihat Kaisar. Pada waktu yang paling awal, ketika Anda melihat Kaisar Zun, Anda harus berlutut dan mengetuk kepala Anda. Pada awalnya, Kaisar Zun merasa sangat baik, tetapi setelah waktu yang lama, dia mulai sangat bermasalah. Misalnya, dalam adegan hari ini, lebih dari 300.000 orang ada di sekitar sini. Sangat perlu untuk berlutut semuanya. Bagaimana bisa ada tempat sebesar itu? Karena itu, setelah modifikasi terus-menerus, melihat etiket Kaisar telah menjadi seperti sekarang, hanya berdiri diam dan menggantung.
Serpihan salju berputar-putar di langit, dan segera mengembun menjadi sosok yang menggairahkan, ya, kaisar yang sangat dingin yang menghormatinya. Setelah melirik dingin pada 5 pahlawan besar, kaisar yang sangat dingin berkata, lihatlah hal-hal baik yang kamu lakukan. Jika aku tidak datang, bagaimana kamu akan mengakhiri masalah ini? Melihat penampilan pasangan yang sangat dingin, 5 Junji Agung merasa lega. Selama Kaisar Zun datang, semua hal besar dapat diselesaikan. Di sisi Chu Xingyun, bagaimanapun, ia menunjukkan ekspresi pahit. Kaisar yang sangat dingin ini sangat menyukai kekacauan. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, 5 Junji yang hebat melakukan hal yang begitu besar, ia tidak boleh mengabaikannya, jika tidak ia akan secara langsung menghancurkan keturunan paling penting dari 5 Kaisar Agung. Selain itu, jangan lupa bahwa Bei Ye Chang, di antara 5 tuan besar, adalah cicitnya, dan sesuatu benar-benar terjadi, dan Extreme Cold Emperor tidak dapat melarikan diri. Namun, meskipun Chu Xingyun khawatir, dia lebih penasaran, dia tidak bisa memikirkan bagaimana Kaisar Zun yang sangat dingin akan menyelesaikan masalah ini, yang hampir tidak dapat dipecahkan. Jika itu hanya untuk memberhentikan militer, ia dapat diangkat ke posisi lain. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak hanya diberhentikan dari jabatan militernya, ia bahkan diusir dari militer. Tidak hanya Chu Xingyun yang penasaran, pada kenyataannya, pada saat ini, 300.000 siswa yang hadir sangat penasaran. Perintah militer adalah perintah militer, tetapi itu benar atau salah. Begitu dikeluarkan, mereka tidak dapat diubah. Ini disebut drama anak-anak, karena pesanan baru saja diberlakukan. Bagaimana bisa segera diubah? Menyaksikan Chu Xingyun dalam-dalam, bahkan Extreme Cold Emperor juga sangat malu. Hal ini harus ditangani dengan sempurna. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun barusan, Wolf Shooting Army sudah menjadi satu-satunya kebanggaan dan kemuliaan umat manusia, dan itu tidak bisa menanggung kerugian dengan cara apapun. Untungnya, Kaisar Zun adalah Kaisar Zun, dengan kekuatan besar dan imajinasi yang luar biasa. Setelah merenung sebentar, Kaisar yang sangat dingin berkata, Jenderal Xingyun, mulai saat ini, Anda akan diberhentikan dari militer dan diusir dari militer. Mendengar kata-kata Extreme Cold Emperor, semua orang menghela nafas lega dan memandang Extreme Cold Emperor dengan ragu. Dihadapkan dengan mata bertanya-tanya dari semua orang, Kaisar Dingin Ekstrim Zun sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa mengingat berapa tahun dia tidak pernah merasakan mata pertanyaan, dan itu masih dipertanyakan oleh lebih dari 300.000 orang. Dalam hal ini, bahkan Kaisar Zun, yang tidak ditangani dengan benar, akan menderita perlawanan yang keras. Pada saat ini bukan hanya masalah menembak tentara serigala, seperti jenderal penembakan Sirius, identitas Chu Xingyun juga tidak boleh dinajiskan. Rasa malu yang diberikan oleh Akademi Jiuxiao harus terhapus. Setelah menarik napas panjang, Kaisar Extreme Cold melanjutkan, sekarang saya umumkan di kota Jiuxiao, Akademi Militer Profesional akan didirikan. Melihat Extreme Cold Emperor dengan ragu-ragu, semua orang bahkan lebih bingung. Apa yang terjadi hari ini dengan Akademi Militer yang tidak dapat dijelaskan ini? Memalingkan kepalanya untuk melihat Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin berkata, Akademi Militer yang baru didirikan, bernama Akademi Militer Sirius, dengan Chu Xingyun sebagai kepala sekolah, pangkat Marsekal. Wow, dalam seruan kegembiraan, Kaisar Dingin Ekstrim melanjutkan, 10.000 prajurit serigala yang asli dikonversi ke Brigade Pengajaran Akademi Militer Sirius. Mendengar kata-kata Dewa Dingin Ekstrim, semua orang bersorak dan bahagia. Perawatan Kaisar yang sangat dingin itu sangat sempurna. Di bawah perawatan Kaisar yang sangat dingin, aib Chu Xingyun karena dikeluarkan dari Akademi Jiuxiao terhapus. Setelah semua, Chu Xingyun akan menjadi kepala sekolah Akademi Militer yang baru dibangun. Kaisar Dingin Ekstrim. Sebagai kepala sekolah Akademi Militer Sirius yang dapat bersaing dengan Kaisar Zun, Chu Xingyun secara alami tidak cocok untuk menjadi siswa biasa. Kalau tidak, kepala sekolah dari Akademi Militer tidak lebih dari seorang siswa dari Akademi Jiuxiao, jadi bagaimana cara memposisikan Akademi Militer? Apa yang seharusnya siswa sekolah militer sebut teman sekelas Chu Xingyun? Sekarang, karena Chu Xingyun telah dikeluarkan oleh Akademi Jiuxiao, itu tidak ada hubungannya dengan Akademi Jiuxiao. Dalam seluruh Akademi Jiuxiao, semua catatan Chu Xingyun telah dihapus, yang setara dengan tidak pernah datang. Dengan cara ini, identitas dan wajah Chu Xingyun dipertahankan, dan pangkat kepala sekolah Akademi Militer Sirius, Sang Marsal, dapat dianggap untuk menebus kerusakan sebelumnya padanya. Ketulusan ini cukup. Melihat Kaisar Zun yang sangat dingin dengan kekaguman, Chu Xingyun tidak memiliki apa-apa selain kekaguman dalam hatinya. Kaisar Zun adalah Kaisar Zun. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tentu saja, Chu Xingyun juga dapat terus merasa tidak puas, dan tidak ada yang lebih dari martabat. Tetapi jika dia benar-benar melakukan ini, dia tidak akan mendapatkan dukungan publik, tetapi akan berpikir bahwa dia sombong dan bangga. Jika itu hanya identitas kepala sekolah Akademi Militer, dan pangkat Marsal, Chu Xingyun mungkin akan turun dengan keras, berhenti, dan kemudian berbalik dan pergi.
Namun, tampaknya Kaisar Dingin Ekstrim telah menghitung ini, dan kemuliaan dan kebanggaan tentara penembakan serigala, serta gelar penembakan Sirius dilindungi dengan sempurna. Judul penembakan Sirius menjadi gelar Akademi Militer, dan tentara penembakan Sirius menjadi kelompok pengajar Akademi Militer, dan tidak seperti Chu Xingyun, status militer dan militer dari Wolf Shooting Army tidak dicabut. Meskipun pangkat militer Chu Xingyun telah diusir dan pangkatnya benar-benar dihapuskan, pangkat kepala sekolah dari Akademi Militer pada awalnya adalah Marsal, bahkan jika ia hanya seorang warga sipil, selama Anda seorang kepala sekolah, Anda akan naik ke langit dan memiliki pangkat Marsal. Alasan mengapa kepala sekolah adalah pangkat Marsal adalah karena sekolah militer adalah untuk melatih perwira. Bayangkan, jika pangkat kepala sekolah tidak sebesar para siswa, lalu bagaimana cara mengendalikan para siswa di pasukan yang menghancurkan orang mati di tingkat ini? Menembak Akademi Militer Sirius pada kenyataannya, bukan apa yang dipikirkan Kaisar Dingin Zun untuk sementara waktu, tetapi keputusan dari 4 Kaisar Besar Zun, tetapi masih ada banyak kekhawatiran, yang belum dilaksanakan. Faktanya, dalam 1 tahun terakhir, tentara penembakan serigala telah terlibat dalam pengajaran dan pelatihan sejumlah besar pejabat akar rumput. Meskipun tidak diketahui, pada kenyataannya, tentara penembakan serigala terlibat dalam pekerjaan sekolah militer. Oleh karena itu, di bawah diskusi 4 Kaisar Agung, sudah ada ide mendirikan sekolah penembakan serigala, tetapi masih ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, dan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tapi sekarang, Extreme Cold Emperor Zun tidak bisa mengurus ini lagi. Jika Anda tidak berkorban untuk menembak Akademi Militer Sirius, masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Setelah Akademi Militer dikorbankan, semuanya akan diselesaikan secara instan. Setelah berpikir sedikit, Chu Xingyun mengepalkan kedua tangannya, dan menghormati rasa hormat Kaisar yang sangat dingin, berkata dengan hormat, inilah tujuan Kaisar, di sini. Saya mewakili 10 juta pasukan pertahanan udara, 10.000 serigala ditembak, dan dalam setahun terakhir, 8 juta tentara yang tewas dalam pertempuran berada di Tianjingling. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kaisar atas cintanya. Melihat bahwa Chu Xingyun sangat masuk akal, Kaisar yang sangat dingin tersenyum tanpa sadar. Di Istana Utama, setelah menyelesaikan insiden dengan sempurna, atas undangan Kaisar Dingin Zun, Chu Xingyun bergegas ke Istana Utama kota Jiuxiao, dan bertemu Kaisar Dingin Zun. Apa yang saya lihat barusan di Akademi Jiuxiao sebenarnya adalah tubuh terbelah yang terbentuk oleh kondensasi es dan salju, bahkan, Dewa Kaisar yang sangat dingin tidak benar-benar mengunjungi tempat kejadian. Melihat Feng Shen Junlang, Chu Xingyun pada angin Yusu, Extreme Cold Emperor sangat kagum. Di tubuhnya, dia tampak melihat bayangan seseorang. Namun, jujur saja, bahkan lelaki itu tidak memiliki lelaki tampan dari lelaki muda di depannya. Menggelengkan kepalanya, Kaisar sangat dingin diam-diam mengagumi di dalam hatinya, tak heran Sui Liuxiang Nanizi sangat menyukai anak ini, ia benar-benar pantas. Tidak hanya dia tampan, tetapi dia juga sangat terobsesi dengan Sui Liuxiang. Yang lebih langka lagi adalah dia sangat pintar sehingga dia bahkan menemukan senjata seperti panah tajam yang berhembus angin. Dan pada usia muda, ia membangun prestasi luar biasa yang tidak bisa dicapai oleh orang awam dalam hidupnya. Hingga hari ini, ia telah menjadi Marsal. Ini jelas merupakan orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sulit untuk memiliki pendatang baru. Sayang sekali, melihat sedih pada Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin tahu bahwa masih ada banyak tes untuk pemuda ini. Baru saja, tepat di pintu Akademi Jiuxiao, Kaisar sangat dingin merasa jelas bahwa Sui Liuxiang putus asa di bawah stimulasi insiden ini. Pada saat ini, dia telah menembus bidang cinta mutlak Bingxin, dan mencapai penyempurnaan cinta mutlak Bingxin. Dalam kondisi penyempurnaan, Sui Liuxiang akan mengubah temperamennya dan mengubah maknanya yang sama sekali tidak simpatik, yaitu, ia tidak dapat merasakan cinta, juga tidak memiliki kemampuan untuk mencintai, seperti halnya ular beludak menjadi hewan berdarah dingin. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin benar-benar dapat mengingatkannya bahwa selama dia menolak periode waktu ini, ketika dia akan menjadi Kaisar suatu hari, dia secara alami akan bangun dan kembali ke keadaan saat ini. Tapi setelah merenung sebentar, Extreme Cold Emperor tidak mau melakukan ini. Dari perspektif Emperor Extreme Cold, cinta antara Chu Xingyun dan Sui Liuxiang terlalu pendek untuk lulus ujian. Dalam memahami Kaisar Zun yang sangat dingin, perasaan kedua orang itu jatuh cinta pada pandangan pertama selama insiden Mu Tianyi. Meskipun Sui Liuxiang jatuh kepada Chu Xingyun, meskipun Chu Xingyun selalu bergairah tentang Sui Liuxiang, dia tidak yakin apakah Chu Xingyun benar-benar mencintai Sui Liuxiang, atau apakah dia menyukai identitas dan potensi kaisarnya. Meskipun Anda seorang kaisar, hal yang paling sulit di dunia ini adalah pikiran manusia, bahkan sebagai seorang kaisar, Anda tidak dapat memahami pikiran dan ide orang lain. Setelah ragu-ragu berulang kali, Kaisar Jihan tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Chu Xingyun. Hanya dia yang bertahan dalam tes ini, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi suami dari Sui Liuxiang. Kalau tidak, dia tidak layak untuk masa depan Liuxiang Tiandi.
Tentu saja, Sui Liuxiang sebenarnya tahu status tanpa cinta Bing Xin, tapi apa yang dia tahu masih sangat dangkal, dan dia tidak mengerti apa artinya memotong tali cinta dan memusnahkan cinta. Oleh karena itu, bahkan jika Sui Liuxiang memberitahu Chu Xingyun sesuatu, pasti tidak jelas. Belum lagi Sui Liuxiang, bahkan rok malam darah yang diberikan kepada taktik Sui Liuxiang Bing Xin yang tidak simpatik, sebenarnya tidak benar-benar tahu kengerian taktik tidak simpatik Bing Xin, dan bahkan kurang memahami betapa menakutkannya ketika seseorang tidak memiliki emosi. Bahkan Kaisar Zun yang sangat dingin hanya pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia hanya tahu sedikit tentang itu. Bahkan situasi sebenarnya dari taktik tidak simpatik Bing Xin, bahkan dia tidak tahu banyak. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Sui Liuxiang benar-benar tidak menyukai Chu Xingyun. Di matanya, Chu Xingyun tidak berbeda dengan orang asing. Sui Liuxiang memotong tidak hanya cinta, tetapi juga semua perasaan lainnya, berubah menjadi wanita jahat seperti ular beludak bahkan iblis. Hanya ada dua cara untuk membuat Sui Liuxiang jatuh cinta lagi. Salah satunya adalah menunggu Sui Liuxiang menjadi kaisar. Kekuatan surga dan bumi secara alami akan memperbaiki segalanya, sehingga Sui Liuxiang akan menjadi sempurna, memulihkan alam, dan melanjutkan tali cinta. Adapun metode kedua, hampir mustahil untuk terus mengejarnya, membuatnya terkesan, dan menciptakan tali cinta lain untuknya. Namun, hampir tidak mungkin membiarkan hewan berdarah dingin dengan cinta yang tidak simpatik jatuh cinta pada dirinya sendiri. Bayangkan seseorang, apakah ada cara untuk membuat orang yang berdarah dingin jatuh cinta pada dirinya sendiri? Melihat bahwa Kaisar Zun yang sangat dingin tidak berbicara dengan lambat, tetapi memandang dirinya dengan tatapan yang rumit, Chu Xingyun hanya merasa canggung. Bukankah wanita ini pengontrol nilai wajah, dia suka penampilannya. Karena ia menjadi sangat cantik dengan bantuan Luolan, Chu Xingyun dapat dikatakan sukses terus-menerus. Kecuali Huanong Yue, dia sudah memiliki seorang wanita di hati dan cintanya. Selama gadis itu sedikit lebih dekat, dia tanpa sadar akan menyukai dirinya sendiri. Bahkan, meskipun tidak pernah diungkapkan, Ye Ling dan Bai Bing diam-diam menyukainya. Hanya saja Ye Ling lebih pemalu dan tidak mengambil inisiatif untuk berbicara bahkan jika dia menyukainya. Ye Ling termasuk tipe, bahkan jika Anda mencintai seseorang, Anda hanya akan memberikannya secara diam-diam dan tidak akan pernah mengambil inisiatif. Ye Ling terlalu pendiam, bahkan jika dia memikirkannya, tetapi bahkan jika Chu Xingyun mengejarnya, dia harus dicadangkan lagi, dan tidak akan mudah setuju. Adapun Bai Bing, dia adalah gadis yang sangat pintar, kebijaksanaan dan alasannya memungkinkannya untuk mengendalikan emosinya dengan baik dan membiarkan emosinya berfluktuasi dalam rentang yang terkendali. Chu Xingyun dapat memastikan bahwa selama dia mengejar pengejarannya, Bai Bing pasti akan mengangguk dalam sekejap. Yang dicadangkan adalah yang paling bodoh di mata orang-orang pintar, ketika ada kesempatan, dengan sedikit keraguan, Anda mungkin kehilangan peluang terbaik. Bahkan, apakah itu Chu Xingyun atau Bai Bing, mereka sepenuhnya memahami bahwa jika keduanya dapat memiliki perasaan dan menjadi suami istri, itu pasti pertandingan yang dibuat oleh orang-orang yang berpikiran sama. Namun, keduanya juga tahu bahwa Chu Xingyun sudah memiliki hati, sehingga mereka saling mengendalikan emosi, agar tidak membanjiri mereka, jika tidak mereka bahkan mungkin tidak melakukan sesuatu dengan teman-teman mereka. Adapun benua roh sejati, Chu Xingyun berutang lebih banyak utang emosional, yang hanya tak terhitung. Waktu perlahan berlalu. Akhirnya, Kaisar Jihan membuat keputusan untuk menyembunyikan kebenaran dari taktik Bing Xin yang tidak sentimental, dan menggunakannya sebagai ujian terbesar bagi Chu Xingyun. Adapun Junji 5 besar, itu benar-benar mustahil sekarang. Belum lagi kehadiran Guman di tim Liu Yun, bahkan jika Guman pergi, kekuatan Sui Liuxiang saat ini bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh 5 pria tampan. Selain itu, setelah Sui Liuxiang memasuki Dzogchen, itu bisa segera memasuki Kaisar Wu Realm. Meskipun hanya Kaisar Wu, tetapi dengan tubuh Kaisar yang dipadatkan oleh kekuatan darah, dan taktik Bing Xin yang tak tergoyahkan dari bentuk kesempurnaan yang hebat, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Kaisar. Sui Liuxiang, yang memiliki kekuatan tempur tingkat Kaisar, sudah dapat sepenuhnya mengendalikan nasibnya sendiri. Bahkan jika keempat Kaisar bergabung, mustahil untuk memaksa Kaisar lain menikahi seseorang yang tidak disukainya. Melihat bahwa Kaisar Zun yang sangat dingin tidak pernah berbicara, Chu Xingyun akhirnya tidak tahan, dan mengepalkan tangan ke Kaisar Zun yang sangat dingin. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika Kaisar Zun datang kepada saya. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Kaisar sangat dingin bersemangat, saatnya untuk mulai berbicara tentang bisnis. Di bawah penyelidikan Chu Xingyun, Kaisar sangat dingin akhirnya berbicara. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin berkata, sekolah militer adalah hal baru. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa didirikan kali ini sepenuhnya karena ledakan dan panah emas yang Anda temukan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya tahu apa yang Anda katakan, pada kenyataannya, 5 universitas adalah sekolah militer, dan tanggung jawab 5 universitas adalah untuk melatih sejumlah besar perwira untuk militer.
Kaisar yang sangat dingin berkata, ya, kelima universitas itu adalah sekolah militer komprehensif super besar, tetapi dalam beberapa disiplin ilmu, mereka tidak cukup profesional. Chang menghela nafas, meskipun sedikit mengkritik, Chu Xingyun masih belum punya reservasi. Melihat Kaisar Zun yang sangat dingin, Chu Xingyun berkata, Anda benar, aspek-aspek lain baik-baik saja, tetapi pasukan panah dan panah telah ada selama ribuan tahun dan belum mengembangkan apapun. Sambil menghela nafas, Kaisar yang sangat dingin berkata, malu untuk mengatakan bahwa, kecuali untuk pasukan penembakan serigala, pasukan busur dan panah lainnya, dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, tidak tumbuh sedikit pun. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun menghibur, sudah bagus. Selain pasukan busur dan panah, pelatihan pasukan oleh 5 universitas masih luar biasa, yang ribuan kali lebih kuat dari 10.000 tahun yang lalu. Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, adapun pasukan busur dan anak panah, tidak ada cara. Lagi pula, 5 kaisar, tidak ada yang mahir dalam memanah, sehingga sulit untuk diteruskan dan dibimbing. Mengangguk dengan gembira, Kaisar sangat dingin tersenyum dan berkata, kamu mengatakan hal ini, bukan karena kita tidak ingin mengembangkan memanah, tetapi tidak tahu bagaimana mengembangkan. Tradisi pasukan panah dan panah telah diturunkan selama 50 juta tahun. Jika tidak ada kepastian, siapa yang berani berubah tanpa pandang bulu? Anda harus tahu bahwa pasukan panah dan panah adalah tulang punggung untuk berurusan dengan angkatan udara iblis. Setelah reformasi gagal, umat manusia akan sepenuhnya dimusnahkan oleh angkatan udara iblis. Selain itu, meskipun talenta dari 5 universitas telah berlipat ganda, talenta di haluan dan panah belum menumpuk sama sekali. Unit memanah manusia pada dasarnya tidak punya keinginan untuk mendaftar. Mereka secara paksa mengatur beberapa seni bela diri di bawah intervensi Departemen Militer untuk memasuki unit memanah dan menjadi pemanah. Dengan kata lain, umat manusia tidak memiliki pemanah penuh waktu yang telah dibesarkan sejak kecil, dan semua pemanah menyerah kendo dan memperbaiki busur dan panah di bawah perintah wajib dari Departemen Militer. Melihat Chu Xingyun dengan antisipasi, Kaisar yang sangat dingin berkata, jika bukan karena penembakan tentara serigala, kita tidak akan begitu berani untuk membentuk puluhan juta pasukan busur dan panah. Sambil menggelengkan kepala dan menghela napas, Extreme Cold Lord melanjutkan, untungnya, dalam 1 tahun terakhir, tentara serigala menembak telah membuktikan kekuatan serigala menembak panah, jadi, pendirian sekolah militer sudah dekat. Menjentikkan jarinya dengan lembut, mengetuk sandaran kursi, Chu Xingyun tahu pikiran 5 kaisar besar. Bagaimanapun, 5 universitas tidak dapat melatih bakat busur dan anak panah, atau bahkan tidak memiliki akumulasi di bidang ini, jadi cukup pisahkan Departemen Busur dan Anak Panah dan buat Akademi Panah dan Panah Profesional. Dengan cara ini, sekolah busur dan anak panah mengkhususkan diri dalam busur dan anak panah, sementara 5 universitas mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat dan melakukan tugas mereka, solusi terbaik. Selama perenungannya, sang kaisar yang sangat dingin berkata, kali ini, kami akan membangun 2 sekolah militer bow and arrow, salah satunya adalah sekolah menembak serius militer Anda, yang bertanggung jawab untuk melatih pasukan pertahanan udara. Tiba-tiba, dia mendongak dan menatap Extreme Cold Emperor, Chu Xingyun berkata, kenapa? Tidak semua sistem busur dan anak panah milik pelatihan dan pengajaran kita dari Sirius Shooting Academy. Melihat bingung pada Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin berkata, menembak Sirius, seperti namanya, menembak Sirius. Tentu saja itu hanya bisa menjadi kekuatan pertahanan udara, sebaliknya. Dihadapkan dengan penjelasan Kaisar dingin ekstrim, Chu Xingyun menganga, tetapi tidak tahu bagaimana menjawab. Melihat Chu Xingyun, Extreme Cold Emperor melanjutkan, dan fakta telah membuktikan bahwa ledakan panah emas tajam yang digunakan untuk menghadapi pasukan darat efeknya tidak baik. Jalur panah dari panah emas tajam ledakan hampir lurus, dan itu tidak bisa melewati tembok kota. Tidak lagi, begitu batas jangkauan tercapai, panah akan hancur, dan hujan panah tidak akan terbentuk sama sekali. Mirip dengan panah yang kuat, ketika tentara penembakan serigala sedang membela kota, panah-panah itu tidak menjungkir balikkan tembok kota, membentuk serangan hujan panah pada musuh-musuh di luar kota. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, apa gunanya sekolah militer ini bahkan jika itu dipisahkan? Apakah tidak perlu mengikuti yang lama? Tidak masuk akal sama sekali. Dengan senyum pahit, Extreme Cold Emperor berkata, kami juga tahu itu tidak masuk akal, tetapi paling tidak itu hanya akan lebih baik, tidak lebih buruk, bukan? Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, saya masih berpikir itu cukup untuk membangun hanya sekolah militer dengan busur dan anak panah. Adapun nama sekolah militer, jangan menyebutnya Sirius, panggil saja sekolah serigala. Melihat Kaisar Zun yang sangat dingin dengan percaya diri, Chu Xingyun dengan bangga berkata, apakah itu adalah unit darat dari keluarga Sirius atau unit udara, kami menembak bersama. Ini tidak berfungsi. Dengan tegas menolak proposal Chu Xingyun, Kaisar yang sangat dingin berkata, kecuali Anda dapat membuktikan bahwa kekuatan Shotter Wolf terhadap pasukan darat juga mencapai tingkat angkatan udara, jika tidak, tidak ada yang akan setuju untuk itu karena alasan asuransi.
Mengangguk setuju, Chu Xingyun berkata, ini tidak masalah, saya tidak meminta Anda untuk berjanji secara langsung, tapi setidaknya, harus ada kompetisi. Melihat Chu Xingyun dengan tenang, kaisar yang sangat dingin dihormati untuk waktu yang lama, dan kemudian mengangguk dan berkata, saya bisa berjanji kepada Anda bahwa saya akan memberi kesempatan kepada Akademi menembak serigala militer. Mengulurkan 3 jari, kaisar yang sangat dingin berkata, sekolah militer lain sudah memulai persiapan 6 bulan yang lalu, dan Anda telah tertinggal 3 bulan. Tidak masalah. Melihat Kaisar Zun yang sangat dingin, Chu Xingyun berkata, saya tidak meminta banyak, selama kita menembak tentara serigala dan membandingkannya dengan sekolah militer itu, pemenang akan memenangkan segalanya. Mengangguk kepalanya, Kaisar yang sangat dingin berkata, kami lebih baik dari 3. Anda harus menang 3 kali untuk menang. Jika Anda kehilangan waktu, Anda akan hilang. Tim pertama, untuk peragaan lapangan latihan, jika Anda tidak dapat membuktikan bahwa Wolf Shooter memiliki keunggulan absolut, 2 atau 3 tim berikutnya tidak diperlukan. Di babak kedua, untuk tes pertempuran yang sebenarnya, hanya dalam pertempuran yang sebenarnya masih sangat kuat, dapat dianggap sebagai kemenangan nyata. Tim ketiga, tes lingkungan, hanya memenuhi syarat jika dapat memberikan kekuatan absolut dalam keadaan dan kondisi apapun. Jika tidak, jika hujan atau turun salju, itu akan ditinggalkan, dan itu masih akan sia-sia. Menghadapi 3 formasi yang diusulkan oleh Extreme Cold Emperor, Chu Xingyun mengangguk datar dan setuju. Melihat dengan percaya diri pada Emperor Extreme Cold, Chu Xingyun berkata, tidak masalah, saya mengambil 3 semburan ini. Melihat kepercayaan diri Chu Xingyun, Extreme Cold Emperor juga sangat menantikannya. Jika dia benar-benar dapat membuat pasukan busur dan panah berubah secara kualitatif, itu akan menjadi berita bagus bagi seluruh departemen militer, dan bahkan untuk seluruh umat manusia. Perlahan berdiri, Kaisar yang sangat dingin berkata, kamu hanya punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Setelah akhir tahun, hari pertama tahun baru adalah waktu untuk pendirian sekolah militer. Mengepalkan giginya, meskipun Chu Xingyun tidak sepenuhnya yakin, tapi sekarang, dia harus tetap berkelahi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.